Kita melihat Yohanes pasal 12. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Yohanes 12 ayat 1 sampai ayat 8. Yesus diurapi di Betania. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena dia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena dia adalah seorang pencuri. Dia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang miskin selalu ada pada kamu, tapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Cerita Yesus diurapi di Betania. Kalau kita membaca seluruh catatan Injil, memang kalau ada keluarga yang dekat dengan Yesus, ini, keluarga Betania. Ada Marta, Maria, dan Lazarus. Alkitab mencatat 3 kali Yesus berurusan dengan keluarga ini. Pertama adalah dalam kunjungan Yesus, di mana Marta mau menjamu Yesus, tapi Maria terus duduk di kaki Yesus mendengar suaranya, lalu Marta protes. Kali kedua Yesus berurusan dengan keluarga ini adalah ketika Lazarus mati, dan Yesus datang membangkitkannya. Kali ketiga Yesus berurusan dengan keluarga ini adalah yang baru saja kita baca, yaitu Yesus sekali lagi berkunjung ke sana dan Maria mengurapi dia dengan minyak narwastu. Nah, ini menarik bahwa Maria bisa mengurapi Yesus dengan minyak narwastu. Kenapa ini menarik? Minimal karena 2 hal. Pertama adalah karena minyak narwastu itu sangat mahal harganya. Berapa harganya? Menurut keterangan dari Yudas Iskariot, minyak itu bisa dijual 300 dinar. Itu jumlah yang mahal. Kenapa? Karena kalau saudara membaca cerita tentang perumpamaan tentang pekerja di kebun anggur, ada orang yang masuk kerja mulai jam 6 pagi sampai jam 6 sore, dan upah yang disepakati adalah sedinar sehari. Berarti untuk buruh yang kerja di kebun, mulai start jam 6 pagi sampai jam 6 sore, bayarannya 1 dinar. Minyak ini harganya 300 dinar. Itu berarti bahwa orang itu perlu kerja 300 hari baru bisa beli 1 botol minyak. 1 tahun lah, karena potong hari Sabat tidak boleh kerja. Maka dengan kata lain, ini gaji 1 tahun dikumpulkan semuanya untuk beli minyak ini. Itu jumlah yang mahal. Pernahkah saudara ketemu ada orang kasih kolekte gaji 1 tahun? Jangan karena itu, persepuluhan saja mungkin orang hanya 10% saja orang tidak mau. Tapi ini 1 tahun penghasilan diberikan. Ini jumlah yang mahal. Kenapa minyak ini mahal? Karena sebenarnya kalau kita pelajari minyak narwastu ini minyak impor. Minyak itu dibuat dari sejenis tanaman yang hanya ada di India, dan karenanya diimpor dan harganya menjadi sangat mahal. Ini hal pertama. Berarti yang kata lain di sini kita lihat bahwa Maria demi penghormatannya kepada Yesus, dia mengasihi Yesus, itu membuat dia tidak hitung untung rugi di dalam pelayanan dia kepada Yesus. Ini menarik. Kedua, ada tradisi lain yang dikatakan oleh Barclay bahwa sebenarnya
setiap perempuan Yahudi itu punya sebuah kalung di sini. Namanya alabaster, dan di dalam kalung itu ada isi minyak narwastu. Dan minyak narwastu di dalam kalung alabaster itu hanya digunakan satu kali dalam seumur hidup, yaitu pada waktu perempuan itu menikah. Pada waktu perempuan itu menikah, maka dia harus menuangkan minyak narwastu itu di kaki suaminya. Dan Maria pasti punya itu. Tapi menariknya adalah bahwa ketika Yesus datang, Maria tidak lagi berpikir nanti waktu dia kawin apa yang mau dia tuangkan di kaki suaminya. Yang dia pikir adalah ini kesempatan Yesus datang dan harus diberikan. Dari dua hal ini kita bisa lihat bahwa sebenarnya Maria ini adalah orang yang tahu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Seringkali kita umat tebusan pun tidak mempunyai hati yang sungguh-sungguh memberi yang terbaik bagi Tuhan. Ada seorang misionaris di India pernah bercerita bahwa dalam sebuah perjalanan dia bertemu dengan seorang ibu. Ibu itu membawa dua orang anaknya, yang satu anak yang sehat yang dia tuntun dengan tangan, yang satu adalah anak yang cacat yang dia gendong. Lalu bertemu dengan misionaris itu tanya mau kemana. Saya mau pergi beribadah mempersembahkan anak saya untuk dewa di Sungai Gangga, India. Mereka percaya bahwa dewa diberi persembahan dengan memberikan anak. Lalu misionaris ini sudah berusaha mencegah, jangan buang anakmu ke Sungai Gangga. Tapi wanita ini tetap pergi. Beberapa jam kemudian dia pulang bertemu lagi dengan misionaris ini. Dan misionaris ini melihat bahwa salah satu anak itu sudah tidak ada lagi. Ditanya, mana anakmu yang satu? Sudah saya buang ke Sungai Gangga sebagai persembahan bagi dewa. Lalu misionaris itu lihat, anak yang dibawa oleh perempuan itu adalah yang cacat tadi, yang digendong. Berarti anak yang dibuang ini adalah anak yang sehat. Lalu misionaris itu bertanya, mengapa ibu membuang anak yang sehat ke Sungai Gangga? Kalau memang harus dipersembahkan, kenapa tidak mempersembahkan anak cacat saja, tapi justru anak yang sehat dibuang? Lalu perempuan India itu menatap muka sang misionaris itu dan dia berkata, Tuan, aku tidak tahu apa agama Tuan, tapi dalam agamaku diajarkan bahwa yang terbaik itu untuk dewa dan yang jelek itu untuk kami. Wah, ini luar biasa. Sayangnya banyak orang Kristen adalah yang terbaik untuk diri, yang jelek untuk Tuhan. Termasuk dalam memberi persembahan, apalagi ada lagunya, persembahan kami sedikit sekali. Gara-gara sedikit sekali banyak orang kasih Tuhan tuh yang sedikit-sedikit saja, ya. Padahal salah. Penulis lagu itu tidak salah. Kita yang salah memahami maksud penulis. Dia tidak bermaksud supaya kita kasih Tuhan sedikit-sedikit, tidak. Yang dia maksud adalah bahwa berapa banyak pun yang sudah kamu berikan bagi Tuhan, itu sebenarnya masih sedikit. Jadi kalau kamu sumbang 1 miliar, itu sedikit, jangan kira banyak. Kalau kamu sumbang 1 T, jangan pikir itu banyak. Mungkin lebih banyak dibandingkan dengan orang lain, tapi dibandingkan dengan yang Tuhan sudah berikan pada kamu, itu terlalu sedikit. Maka tidak ada orang yang pernah memberikan terlalu banyak bagi Tuhan. Apalagi kalau kita orang percaya yang sudah diselamatkan. Apa artinya orang punya seisi dunia kalau kehilangan nyawa? Dan nyawa kita diselamatkan oleh Tuhan. Artinya kita berikan satu isi dunia ini kepada Tuhan pun itu masih sedikit. Tapi seringkali kita pelit dengan Tuhan, bukan? Ya, pelit duit, pelit waktu, pelit tenaga, pelit macam-macam kemampuan kita. Kalau untuk diri kita, kita lakukan semaksimal mungkin, sebaik mungkin. Tapi untuk Tuhan tidak. Saya pernah mengkritik pemusik-pemusik di gereja saya, karena pemusik gereja saya ini hebat-hebat ini. Pemain-pemain band hebat itu. Mereka sering ikut audisi sampai ke Jakarta. Ya. Dan kalau saya lihat mereka mau audisi dan lomba, mereka tidak makan berhari-hari latihan. Tapi kalau untuk kebaktian, kadang-kadang datang terlambat dan 2 jam, tidak usah latihan, ambil nada saja.
Saya bilang, untuk dunia kalian latihan mati-matian, tapi untuk Tuhan hanya ambil nada saja. Kita perlu belajar memberikan yang terbaik buat Tuhan. Nah, tapi kita muncul pertanyaan, kenapa Maria begini nekat? Kok beraninya memberikan persembahan yang begitu luar biasa? Ada beberapa alasan. Alasan-alasan ini, pertama adalah ingat bahwa Yesus pernah berkunjung ke sana, sementara Marta sibuk masak. Dia terus duduk di kaki Yesus dan mendengar firman-Nya. Kelihatannya itu yang mempengaruhi kehidupan Maria. Bahwa firman yang pernah dia dengar itu terus menggugah dan mengubah hatinya, membuat dia begitu akhirnya mempersembahkan apa yang ada pada dia buat Yesus. Dengan kata lain, saudara, dia hidupnya benar-benar dikuasai firman. Firman yang dia dengar tidak lalu begitu saja, tapi terekspresi di dalam hidupnya dan pelayanannya. Menariknya bahwa Maria hanya satu kali mendengar firman, tapi actionnya luar biasa. Tapi banyak orang Kristen entah dengar khotbah sudah berapa banyak kali, ya, tapi actionnya nol atau bahkan sangat minim. Jangankan itu, ya, bahkan orang yang memberitakan firman sendiri pun seringkali bahkan tidak melakukan yang terbaik buat Tuhan. Hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Saya sudah bilang kemarin, saya bahkan berkhotbah dari kelas 2 SMP, saya sudah berkhotbah. Karena saya anak yang waktu mau lahir itu hampir mati. Lalu orang tua berdoa, Tuhan selamatkan anak ini, kalau Tuhan selamatkan kami persembahkan dia sebagai pendeta. Akhirnya saya sudah dikasih tahu dari kecil, kamu ini akan jadi pendeta, cita-cita jadi pendeta. Karena itu saudara-saudara, maka saya masih dari kecil sudah disuruh belajar ayat segala macam, tiap hari hafal ayat. Kalau saudara lihat saya tanya jawab tuh, omong ayat ini, ayat ini, ayat ini, itu ayat-ayat saya hafal dari mana, dari kapan? Dari SD, dari SMP, karena tiap hari kerjanya begitu. Karena itu kelas 2 SMP, kelas 1 SMP, orang tua sudah suruh saya kursus Alkitab. Kelas 2 SMP saya mulai khotbah. Kelas 1 SMA saya mulai KKR. Nah, tapi saya ingat sebuah peristiwa. Satu hari Jumat saya diminta berkhotbah. Ini saya kelas 3 SMP. Dan saya berkhotbah dengan sangat bagus. Selesai khotbah saya balik ke rumah. Musim jagung muda. Dan di tetangga sebelah ini kebunnya penuh dengan jagung muda. Saya kepengen makan jagung muda. Bagaimana caranya? Tidak ada cara lain selain mencuri. Maka saya panggil adik-adik saya kasih ide, maka kita bagi tugas. Ya, kalian dua ini masuk tenaga operasi lapangan, saya pengawas. Ya, jadi ingat baik-baik, kalau kalian beroperasi, kalau saya menyanyi, artinya ada bahaya. Maka mereka dua mulai terjun masuk dan mulai ambil jagung muda dan curi di kebun tetangga. Tiba-tiba saya lihat kawat jemuran di atas ini goyang. Saya lihat mama saya ada di sana. Lalu saya nyanyi, Yesus kawan yang sejati. Begitu Yesus kawan yang sejati, bunyi jagung diam. Saya berpikir-pikir, bagaimana bisa 1 jam yang lalu saya baru berkhotbah, setelah itu langsung jadi pencuri. Bahkan saya memberitakan firman, tapi ternyata firman tidak mengubah hidup saya. Dan itu pengalaman banyak orang Kristen, bahwa memberitakan firman atau mendengar firman, tapi firman tidak mengubah hidup. Di sini kita harus teladani Maria. 1 kali saja mendengar, tapi itu membuat sebuah perubahan besar dalam hidupnya, dan dia mau berikan yang paling baik dari dirinya untuk Tuhan. Mari belajar untuk beri yang terbaik bagi Tuhan. Saudara punya apa? Beri yang terbaik bagi Tuhan. Punya suara yang bagus, beri yang terbaik. Satu kali saya di Kediri, saya khotbah harus melayani Tuhan. Lalu seorang ibu datang, Pak, saya mau melayani Tuhan dengan cara apa? Jadi pemimpin liturgi juga tidak bisa.
Menyanyi juga jangankan menyanyi, saya tepuk tangan saja fals. Main musik tidak bisa. Yang lain-lain bawa renungan juga tidak bisa. Terus saya ini mau melayani apa? Saya cuma ibu rumah tangga yang hari-hari hanya urus anak. Saya mau melayani apa? Saya lihat dia baik-baik, saya tanya, ibu bisa senyum? Bisa, coba. Dia senyum. Nah, ibu punya senyum bagus sekali. Saya minta mulai sekarang, setiap hari Minggu kebaktian jam 9, paling lambat setengah 9 ibu sudah ada. Semua orang yang datang, ibu harus pegang tangannya sehangat mungkin dan berikan senyuman paling bagus. Ucap selamat pagi, Tuhan memberkati. Oke? Akhirnya saudara, jam 8 pagi dia sudah ada. Setiap hari Minggu, wah dia senang sekali menyelami orang-orang dan dia anggap itu adalah pelayanannya. Dia tidak bisa, tidak punya yang lain, tapi punya senyuman dan itu dia berikan bagi Tuhan. Ya. Ada seorang bapak-bapak yang mendengar khotbah harus melayani dan dia pikir-pikir dia tidak bisa lakukan apa-apa. Tapi dia ingat bahwa pekerjaan dia adalah tukang sol sepatu. Apa yang dia bisa bikin melayani Tuhan sebagai tukang sepatu? Dia berpikir-pikir, akhirnya dia ngomong sama pemuda-pemuda gereja, siapa mau sekolah teologi, sekolah pendeta, Bapak siap bayar. Akhirnya ada seorang pemuda yang mau sekolah teologi. Dia pergi sekolah teologi, si bapak ini bertahun-tahun kerja sebagai tukang sepatu, membayar uang sekolah. Setelah selesai, pemuda itu diwisuda dan ditabis jadi pendeta. Lalu bapak itu datang hadir waktu acara penabisan kependetaan. Lalu bapak itu datang kasih satu hadiah. Hadiahnya setelah dibuka apa? Sepasang sepatu. Dan bapak itu berkata, "Nak, kamu sekarang sudah jadi pendeta. Kamu akan naik mimbar dan berkhotbah dan banyak orang akan percaya dan bertobat pada Tuhan. Bapak tidak bisa bikin apa-apa. Bapak sampai kapanpun tidak bisa naik mimbar ini. Tapi Bapak minta satu hal, ini ada sepatu. Setiap kali kamu naik mimbar, pakai sepatu Bapak ini. Maka waktu kamu naik mimbar dan berkhotbah, Bapak tahu bahwa Bapak juga sedang naik dan berkhotbah kepada orang lain." Wah, luar biasa itu, ya kan? Artinya dia berpikir dengan tugas sebagai pekerjaan sebagai tukang sepatu, apa yang dia bisa bikin bagi Tuhan? Terlalu banyak hal kita bisa bikin bagi Tuhan. Tinggal lihat apa kemampuan kita, apa yang potensi kita, apa yang ada pada kita. Pada waktu musim-musim awal internet baru ada, maka warnet berjamuran di mana-mana dan kita belum punya HP yang ada internet. Saya bekerja membutuhkan internet. Ada seorang datang, "Pak Pendeta, saya tahu Pak Pendeta butuh internet. Ini kunci warnet saya kasih Pak Pendeta. Kapan saja Pak Pendeta butuh internet, jam berapa saja, jam 3 pagi silakan datang, kasih hidup sendiri dan pakai sepuas-puasnya." Saya melihat bahwa orang-orang itu, mereka sadar bahwa mereka kayaknya punya warnet, apa hubungan dengan pelayanan? Rasanya tidak punya hubungan langsung, tapi mereka bisa berpikir bahwa dengan apa yang mereka punya, mereka bisa berikan yang terbaik bagi Tuhan. Jikalau firman sudah menguasai hati kita, kita tidak akan takut memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Ini alasan pertama. Alasan yang kedua, bacaan kita di Yohanes berapa? 12. Mundur satu pasal. Yohanes 11. Ada cerita apa? Nah, keluarga ini 3 orang. Kelihatannya sudah yatim piatu ya. Ada Maria, ada Marta, ada Lazarus. Orang tua mereka sudah meninggal. Kalau orang tua mereka sudah meninggal, maka bapaknya pasti sudah meninggal. Satu hal yang perlu kita ketahui bahwa di dalam budaya Yahudi yang sifatnya patrilineal, maka laki-laki itu dianggap sebagai yang paling penting, lebih penting daripada perempuan. Itu karena budayanya patrilineal. Itulah sebabnya memiliki anak laki-laki atau memiliki orang laki-laki jauh lebih penting daripada orang perempuan. Dalam budaya seperti itu, bahkan di dalam pengadilan, yang bisa menjadi saksi di pengadilan itu hanya laki-laki, perempuan tidak bisa. Di dalam daftar silsilah-silsilah resmi, nama perempuan tidak bisa masuk. Seorang laki-laki Yahudi biasa bersyukur, "Tuhan, aku bersyukur kepadamu karena Engkau menciptakan aku sebagai laki-laki."
dan bukan perempuan. Laki-laki penting, dicatat selalu namanya, perempuan tidak. Berapa orang yang selamat dari air bah? 8. Siapa? Nuh, Sem, Nuh dan istrinya, Sem dan istrinya, Ham dan istrinya, Yafet dan istrinya. Yang disebut namanya Nuh, Sem, Ham, Yafet. Istrinya nama siapa? Tidak. Orang pernah tanya saya, Pak Pendeta, siapa nama istri Sem, istri Ham, istri Yafet? Saya jawab, Nyonya Sem, Nyonya Ham, Nyonya Yafet. Siapa nama ayah Abraham? Terah. Siapa nama ibu Abraham? Tidak dicatat. Kenapa? Tidak penting, karena perempuan. Yesus memberi makan dengan 5 roti dan 2 ikan. Yang makan berapa orang? 5.000 orang. Belum titik. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Bukan berarti perempuan dan anak tidak ikut makan. Ikut makan, hanya tidak ikut dihitung, karena tidak penting. Jadi laki-laki penting. Kehilangan laki-laki itu sama dengan kehilangan hidup. Nah, keluarga Betania ini pernah kehilangan seorang laki-laki dalam hidup mereka, yaitu ayah mereka. Tapi masih lumayan karena mereka masih punya seorang saudara laki-laki, yaitu Lazarus. Tapi sekarang Lazarus mati lagi. Berarti 2 laki-laki sudah habis dari ini keluarga. Ini aib bagi keluarga dari sudut pandang agama Yahudi, sudut pandang tradisi budaya Yahudi. Nanti kita tidak lagi seperti itu, karena Yesus bilang di dalam Kristus, Paulus bilang dalam Kristus tidak ada lagi laki perempuan, kamu semua satu dalam Kristus. Makanya coba lihat, orang pernah tanya sama saya, Pak Pendeta, kenapa 12 rasul yang Tuhan Yesus pilih laki-laki semua, nggak ada perempuan? Karena waktu itu perempuan bersaksi saja tidak boleh. Orang tidak ada yang mau dengar perempuan. Kalau Yesus pilih rasul perempuan, lalu mereka khotbah, nggak ada yang mau dengar. Makanya Yesus pilih laki semua. Gara-gara itu maka ada sejumlah gereja sekarang yang menolak ada pendeta perempuan. Katanya tidak boleh. Ya. Tapi ya itu kan konsep budaya pada waktu itu. Nanti pada akhirnya kita lihat bahwa semuanya sudah sama, rata di hadapan Tuhan. Tidak ada laki perempuan. Laki tidak lebih berharga daripada perempuan. Tapi yang saya bicara dari sudut pandang budaya Yahudi. Karena itu maka hilang 2 laki-laki dari rumah itu pukulan berat bagi Marta dan Maria. Lazarus mati. Tapi cerita dalam Yohanes pasal 11, Yesus datang dan membangkitkan Lazarus. Saudara, nyawa Lazarus dibanding dengan harga minyak, mahal mana? Bahkan minyak 300 dinar tidak ada arti apa-apa dibandingkan dengan nyawa Lazarus. Orang rela menghabiskan harta berapa banyak pun asal nyawa diselamatkan. Asal tidak mati, orang rela korbankan. Berapapun harganya. Tapi ternyata Yesus datang dan hanya sepatah kalimat, Lazarus keluar, dan keluar. Pertama, ini mujizat kebangkitan. Tidak ada orang yang tidak bersuka cita begitu ada orang yang dikasihi yang sudah mati Tuhan bangkitkan. Kedua, ini laki-laki yang menjadi simbol kebesaran keluarga dikembalikan di tengah keluarga. Maka dengan kata lain, ini berkat besar, mujizat besar telah Tuhan lakukan di tengah keluarga. Kalau mujizat besar sudah Tuhan lakukan di tengah keluarga, mengapa masih pelit dengan Tuhan? Bagaimanapun juga nyawa Lazarus jauh lebih berharga dari minyak 300 dinar. Karena itu ketika Lazarus sudah dibangkitkan, minyak ini rasanya tidak ada harganya. Berikan semua pada Tuhan Yesus. Sekarang coba pikir hidup saudara. Berapa banyak berkat yang sudah Tuhan beri? Berapa banyak mujizat yang sudah Tuhan buat dalam hidupmu? Yang lebih penting adalah kita orang berdosa yang harus binasa, tapi Yesus mati memberikan nyawanya ganti kita, sehingga kita yang percaya tidak jadi binasa, bahkan diberikan hidup yang kekal. Itu berkat luar biasa. Kalau berkat sudah luar biasa, kenapa masih pelit dengan Tuhan? Kalau berkat Tuhan begitu luar biasa, kita diselamatkan. Kenapa kita
tidak mau memberi pada Tuhan. Bahkan ada yang menuntut Tuhan, marah-marah dengan Tuhan. Kalau Tuhan tidak berkati saya tidak mau pelayanan. Kalau Tuhan tidak jawab doa saya tidak mau ke gereja lagi. Kenapa seperti itu? Kalau kita sadar kita diselamatkan Tuhan, orang tidak akan main hitung-hitungan dengan Tuhan. Ada seorang anak namanya Adi. Dia di rumah kerja-kerja, bantu pekerjaan di rumah. Tapi di rumah ada pembantu. Lalu dia lihat bahwa setiap bulan mamanya bayar gaji pembantu. Lalu dia heran, kenapa mama bisa bayar gaji pembantu sedangkan saya kerja mama tidak bayar? Akhirnya dia pikir-pikir, ini mama pasti lupa. Saya harus ingatkan mama. Akhirnya dia ambil kertas, dia tulis, mama yang tersayang. Adi lihat bahwa setiap bulan mama bayar gaji pembantu. Adi heran bahwa Adi kerja juga tapi mama tidak pernah bayar gaji. Itulah sebabnya sekarang Adi minta gaji Adi dibayar. 1. Siram bunga 500 rupiah. 2. Cuci kamar mandi WC 1000 rupiah. 3. Antar jahitan mama 500 rupiah. 4. Jaga adik, ini berat 2000 rupiah. Kasih makan babi, ayam, kucing dan lain sebagainya 1000 rupiah. Ini segini. Total 12.000 rupiah. Notabene harap bayar sekarang. Dia lihat persis jam mamanya mau makan, sudah ada piring makan. Dia langsung sisip di piring makan mamanya dan dia masuk kamar. Giliran mamanya mau makan, mamanya lihat ada nota, mamanya baca. Begitu mamanya baca, Adi mengintip. Selesai mama baca, air mata jatuh dari pipi mama. Waktu Adi lihat air mata jatuh, Adi dalam hati bilang, syukur mama sudah sadar. Mama itu ambil kertas dibalik, ambil pulpen dan tulis, Adi, waktu mama melahirkan Adi biaya rumah sakit 7,5 juta. Waktu Adi umur 2 tahun sempat masuk rumah sakit 5 juta. Biaya ASI, air susu ibu mama hitung satu hari 10.000 saja, kali adik sudah 5 tahun, total sekian juta. Waktu adik mau masuk sekolah, biaya sekolah sekian juta. Biaya seragam, tas, sepatu, kaos kaki, semua topi sekian juta. Yang ini sekian juta, ini sekian juta, ini sekian juta, total 27 juta. Notabene tidak usah bayar. Mamanya masukkan lagi di piring makan Adi, mama masuk kamar, giliran Adi yang makan. Begitu Adi buka, mamanya ngintip. Dan begitu Adi membaca semua itu, air mata jatuh. Lalu mamanya lihat, syukur Adi sudah sadar. Nah, itu kan. Kita ini seringkali main hitung-hitungan. Saya mau lakukan ini asal Tuhan berkati. Sebenarnya kita sudah diberkati, makanya kita harus berbuat buat Tuhan. Bukan berbuat untuk dapat berkat. Sudah dapat berkat, makanya berbuat untuk Tuhan. Yang kita dapatkan ini lebih besar dari Maria, karena Maria hanya dapat mujizat kebangkitan, tapi kita ini diselamatkan, bahkan diberikan surga buat kita kalau kita beralih dari dunia. Itu berkat paling besar, lebih mahal dari apapun. Kiranya semua orang yang pernah merasakan diselamatkan oleh Tuhan tidak pelit dengan Tuhan dan mau berikan apa yang ada pada dia untuk Tuhan. Ketiga, terakhir, kenapa Maria nekat seperti itu? Ini secara implisit saja. Menurut saya, Maria melakukan itu karena dia mengasihi Tuhan. Karena kasih yang besar kepada Tuhan membuat orang rela berkorban. Kasih itu membuat orang rela berkorban. Kalau kita tidak mengasihi, kalau orang mengasihi, keluar 10 juta pun dia tidak reken, dia tidak hitung kasih. Tapi kalau orang tidak punya kasih, keluar 10.000 pun dia berat hati. Kalau bapak-bapak dulu pernah pacaran dengan ibu-ibu, kira-kira sama bapak dulu, bapak itu pelit atau tidak? Kalau pelit, kita jadi tanya, ini benar cinta atau tidak? Lain cerita tidak ada uang, banyak uang tapi pelit.
orang mengasihi. Bahkan salah seorang pengkhotbah mengkhotbahkan bagian ini, dia memberikan tema khotbahnya memboros karena kasih. Wah, Maria memboros. Makanya tidak masuk di akalnya Yudas. Mana mungkin uang minyak ini 300 dinar kok hanya buang begitu dan percuma. Kalau dijual bayangkan bisa kasih orang miskin. Tidak masuk di akal orang seperti Yudas. Tapi orang tidak akan mengerti bahwa yang namanya kasih, yang namanya cinta itu rela berkorban. Allah mengasihi dunia, maka dia mengorbankan anaknya. Yesus mengasihi kita, maka dia mengorbankan nyawanya. Maka kita mengasihi Tuhan, kita mau mengorbankan apa yang ada pada kita untuk Tuhan. Menyanyi Tuhan, aku mengasihi Engkau Yesus, mengasihi. Ya. Tapi kasih bukan hanya teori. Kasih itu action. Dan kasih itu membuat kita mau memberikan yang terbaik. Waktu, tenaga, apapun yang ada pada kita, berikan. Dulu saya melayani, saya masih kuliah di Malang. Tapi saya tugas praktek sebagai mahasiswa teologi di Kediri, kampung lagi. Jadi hari Jumat siang habis kuliah, saya melakukan perjalanan ratusan kilo sampai di kampung sana. Melayani pada hari Jumat, Sabtu, Minggu habis kebaktian. Karena saya punya pacar di Surabaya, maka saya dari Kediri ke Surabaya, ratusan kilo lagi. Ketemu pacar hanya 2-3 jam, lalu langsung Surabaya, Malang lagi. Hampir 100 kilo lagi. Berikut lagi Kediri lagi. Berikut lagi Surabaya lagi. Berikut lagi ini. Terus minggu-minggu begitu. Saya perjalanan ratusan kilo setiap minggu. Lalu pacar saya itu bertanya, "Kak, kenapa Kak mau lakukan itu? Ketemu saya 2 jam saja tapi habis ratusan kilo." Saya jawab, "Itu semua karena aku cinta kau." Ya. Love will creep where water can pass. Cinta dapat mengalir di tempat di mana air tidak bisa melewatinya. Itu kekuatan cinta. Karena itu Yesus bilang, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah-perintahku. Orang bisa melakukan sesuatu tanpa kasih, itu berat. Seorang perempuan dipaksa menikah dengan seorang laki-laki yang tidak dicintai. Dan laki-laki itu bikin peraturan, bangun jam 5. Masak, bikin makan, setrika baju, semir sepatu, lalu setelah itu jam sekian kerja ini. Wah, dia tiap hari jam 5 bangun masak. Menderita sekali, kenapa saya kawin dengan laki-laki yang menindas saya? Suruh setrika baju, suruh semir sepatu kayak pembantu saya. Menderita bertahun-tahun. Suaminya mati, akhirnya dia menikah lagi. Tapi kali ini dia menikah dengan orang yang dicinta. Saking cintanya dia bangun jam 4 pagi. Dan dia masak, dia bikin setrika, saking cintanya setrika baju, lap sepatu. Satu hari dia ketemu daftar kegiatan dari suami lama. Waktu dia bandingkan, kerja saya sekarang jauh lebih hebat, lebih berat daripada jadwal dengan suami lama. Tapi kenapa waktu itu rasa menderita, sekarang rasa enjoy? Rupanya karena dulu dilakukan tanpa cinta, tapi sekarang dilakukan karena cinta. Maka cinta membuat yang berat jadi ringan. Kasih membuat yang berat jadi ringan. Kalau kamu betul-betul mengasihi Tuhan, keluar duit itu tidak berat. Kalau kamu tidak mengasihi Tuhan, jangankan keluar duit, ini dompet tidak mau keluar dari saku. Kalau kamu betul mengasihi Tuhan, waktu akan kamu berikan bagi Tuhan. Di sela kesibukanmu pasti sama seperti orang pacaran atau orang sudah berumah tangga, sibuk bagaimanapun selalu ingat kabari keluarga. Demikian juga sibuk bagaimanapun juga kita tetap memperhatikan ibadah kita, pelayanan kita. Apa yang ada kita bisa berikan bagi Tuhan. Nah, apakah saudara mengasihi Tuhan? Lakukan sesuatu bagi Dia. Berilah yang terbaik bagi Tuhan.